sok teh. Ieu teh notifna. Notif Facebook secara langsung. Sok, bung, can. Assalamualaikum. Oh, ini tahu. Sudah lagi ke acara tadi itu ya acara. Ya. Pan? Alhamdulillah lancar mantap. Terus hadiah bisa baguskeun. Ayeuna keur streaming ya final dakwah part 2. So, aman tetep lepas suara arwahkeun lagi. Kayak bapaknya jadi dia mudah menungguan. Cuaca dia mendukung deh. Siap, Bobotoh? Siap. Juk, udang, Juk. Yuk. Sok. Naon? Tos kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pingati dia para santri bapak kita ya kurang suara mana ya suara oh kayak lekenku santrian itu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana ilaihi tariqan wa sabila wa aqamalana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdullah mu'alliman wa rasula Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ti. Wallahu a'lam bimuradi. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, kalau nyebat jenengan Allah anu maha asih tur maha eman. Itu nih ngajadikeun hiji mimiti omongan kalam ucapan lan melarasan. Puja anu jadi ciri cinta orang ke Allah azza wa jalla, urang sanggakeun ka Allah anu maha hebat. Oke, syukur anu jadi mimiti catur urang sanggakeun ka Allah anu maha ghafur, anu mana niti swanti musari ninggang bangsa nu lalugina urang sadayana dina danget ayeuna tiasa kumpul ngariung pamprok jonghok tetebang rarai. Dina raraga nyaeta ngasi acara dina acara milad pondok pesantren Sakinatul Abrar. Nah, dina ieu acara milad diayakeun nyata perlombaan antar santri. Perlombaan nyata perlombaan pidato antar santri. Oke, bismillah anu sebagai oke, teka silip setiap dina aktif teka salap sabina rasa salawat wassalam kawilujikan mugia dikucurkan dikejarkan kajungjunan alam pamimpin sakabe utusan yakni habibana wa nabiyana wa maulana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para juri anu kusim kuring dipuh hormat. Oke, segenap para santri oge santriahna asu anu kusim kuring dipuh hormat. Satajana dimulai kana inti acara ya urang teh sela kekompakan antara santri putra santri putri. Siap? Siap. Mana suaranya santri putra? Mana suaranya santri putri? Nah, jadi ada perwakilan antara santri putra dan santri putri yang akan ditampilkan di malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya baik di malam di malam kali ini yang akan ditampilkan ada 4 kategori, 4 penampilan yang akan ditampilkan malam hari ini. Nah, yang pertama adalah ada saudara Nuno Fuad Afandi, mana pendukungnya? Yang selanjutnya yang akan ditampilkan dari laki-laki satu lagi yaitu saudara Irfan, mana pendukungnya? Selanjutnya dari santri
Jadi santriah yaitu ada Agisna, mana pendukungnya? Nah, itu lahir yang keempat, itu adalah saudari AA, mana pendukungnya? Baik, untuk mempersiapkan waktu, mari kita tampilkan penampilan yang pertama yang akan dibuka oleh Dikocok tak? Diundi tak? Satria di undian tak ya tuh dikocok tak? Dikocok tak? Hah? Dikocok tak undiannya? Sok, tahulah. Baik, kali ini akan dibuka oleh dari kita tampilkan, kita buka dengan penampilan dari santri putra yaitu Dono Fuad Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'la darajatil insan min yaumi khalqihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Maha Ghafur yang telah memberikan kita semua nikmat yang tak terukur. Bacaan salawat mari kita lantunkan secara khidmat kepada pemegang syafaat, pemegang kunci akhirat, penyejahtera masyarakat, pembela kaum melarat yang tak berjabat namun tinggi harkat derajat, pangkat dan terhormat, yaitu Habibana wa Nabiyana baginda Nabi Muhammad, pimpinan pondok pesantren beserta keluarga yang saya muliakan, dan tak lupa pula kepada dewan juri yang saya hormati. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan tata surya, langit, bumi, dan seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk kita sebagai makhluk insan termulia yang ditetapkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara apapun, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Namun sayang sekali hadirin, semakin berkembangnya zaman, semakin jauh orang-orang taat kepada Allah, semakin jauh orang-orang beribadah kepada Allah, sehingga semakin banyak umat yang berbuat akhlaknya. Karena apa? Karena terikat oleh urusan-urusan dunia. Bukan tak boleh kita berurusan dengan dunia, namun harus disesuaikan mana nomor satu dan mana nomor dua. Jangan sampai akhirat kita suram hanya karena terikat oleh urusan-urusan dunia. Akhirat nomor satu, maka dunia akan menjadi milikmu. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah tema, santri menjadi mantri. Tapi para hadirin, zaman sekarang banyak kecemasan yang menghantui kita. Apalagi kita selaku santri, maka cobaan tersebut akan menjadi cobaan yang paling ditakuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sudah jelas para hadirin, Allah SWT akan menguji kita dengan sedikit ketakutan duniawi yang luar biasa. Termasuk kata orang tua, alasan mereka tidak berani memasukkan anak mereka ke pondok pesantren karena mereka takut anak mereka kelaparan, tidak makan, dan tak jelas masa depan. Mereka yang tak merasakan jelas tak tahu apa yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar pengajian, menggugurkan kewajiban atau melaksanakan perintah Tuhan, namun kita juga belajar hidup di masa depan. Jikalau begitu, mari kita tunjukkan derajat santri. Kita buktikan bahwa santri bisa seperti mereka, bahkan bisa melebihi mereka. Jikalau mereka menjadi presiden memimpin masyarakat, maka santri menjadi presiden memimpin umat. Jikalau mereka menjadi pemerintah perpolitikan, maka santri menjadi pemerintah dengan keimanan. Jikalau mereka menjadi menteri pertahanan negara, maka santri menjadi menteri pertahanan agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada para orang tua agar mereka tidak takut untuk memasukkan anak mereka ke pesantren. Dan ingatlah, kita harus sakinah, maranah, istiqomah. Khudh masafa wa da'amarka. Khudh masafa wa da'amarka. Khudh masafa wa da'amarka. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicing lah. Nah, tepuk tangan buat Bapak Nuno. Memang tampilan final tampilan final itu kadang memang bisa jadi lebih mudah, bisa jadi lebih sulit, bisa jadi lebih meriah, kadang bisa jadi tidak meriah. Ya, terlebih ini dipersiapkan kemarin kan diundi teh, Rino? Jumat, Jumat Sabtu, berarti ya itu lumayan. Baik, yang pertama secara materi. Secara materi memang ayah nyerempet di judul santri jadi mantri. Sok sanajan substansinya belum dapat, ya. Tapi ayah. Insyaallah ayah dapat lumayan. Tinggal nanti belum diperkaya oleh hadis dan kaul ulama, ya.
Kemudian bagaimana membuka dari sedikit aja tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 155 itu, insya Allah bakal lebih cantik. Kemudian naskah bisa didukung juga oleh kata-kata yang cukup berpuitis ya. Nah, itu bisa lebih dapat diberikan ayat 1 oktav, 1, 2, 3 dan 5, atau mungkin bisa ditambah dengan antiklima seperti halnya satu. Dan yang kedua secara perform, secara penguasaan panggung. Ingali ya, ukuran panggung teh ukuran video 3 letik dihanap. Tapi naik ke luhur kan lega. Ini panggung opat sebenarnya badal cukup. No. Dengan ayat pertanyaan, ente labuh tak? Kamari labuh tak? Dengan kenca jadi tak? Dengan esi kue ente kenal? Terbulan raut? Pedah tadi di ais wae juga. Dan jadi lengan, kieu we teh usik-usik bisaan. Eta kan yang ngaruh. Ajangan manut. Lengan kenca di mana tadi? Nah, di dinya. Bisa digerakkan deh. Anggerkeun kelas tadi, anggerkeun. Nah, padahal itu posisi bisa sangat menguntungkan. Ya. Jadi walaupun posisi memang posisi bagus di perut, tapi istilahnya silahkan itu digunakan sebagai amunisi, digunakan sebagai amunisi untuk memperkaya dan mempercantik perform, sehingga tidak terkesan kaku, ya, supaya tidak terkesan kaku. Bisa diganti nih tangan kiri, tangan kanan dan lain sebagainya, ya. Jadi kita mau nanyakan kunaon si Nuno jangan labuh di mana, talungeuna jatuh pusing-pusing, bisa gitu ya. Nah silahkan diperbaiki kembali. Tapi secara keseluruhan untuk sampai di sini pasti memerlukan perjalanan yang tidak mudah. Anu gogorokan dihanap malah HKP, temen lagi lupa can kaluhan bisa lupa. Can parisaeun. Assalamualaikum kebelo keneh. Bener teu? Tapi daripada kahep-hep mending keneh ngahaneutkeun ketang. Gitu ya. Berikan tepuk tangan untuk peserta nomor undian. Silahkan kembali jalannya. Terima kasih dan berikan satu lagi tepuk tangan yang meriah untuk pembukaan dari saudara Nuno Fuad Fauzi. Terima kasih kepada juri untuk masukan-masukannya yang telah diberikan, dan kita tinggal menangkap untuk peserta yang selanjutnya. Kita menangkap apa pesan-pesan dari para juri. Jadi kita terapkan di penampilan yang selanjutnya. Siap guys. Ya, kita tampilkan, lanjutkan oleh penampilan yang kedua. Masukan untuk MC. Awas, penyebutan nama orang itu nu bener. Ya, menyebutkan nama peserta nu bener. Tanyakeun heula daun ngaranna. Nah, lengkapna sing bener. Tuh. Ada boleh MC-an tanyakeun heula sanorek tampil gelar naon ngaranna naon. Ya, itu fatal. Bisi ke kejadian kang ngaran pejabat untuk diomong. Yuk, lanjut. Baik, kita lanjutkan ke penampilan yang kedua. Itu akan ditampilkan oleh Agisna Nur Fauzia. Tepuk tangan yang meriah. Waktu dan tempat kami persilakan. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ada'an lillahi Ay, mana ya? Waalaikumsalam. Yang mana ya? Minyak sawit di mana ya, Pak? Serap. Ala.
jalan-jalan di bulan purnama, indahnya malam saat bersama-sama. Jawab salam itu adalah doa, marilah kita jawab bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Sakinatul Abrar beserta keluarga, Rois dan Roisah beserta para jajaran pengurus senior maupun junior yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kehabisan waktu, nanti MC-nya yang digerutu, nanti aku dipukul bikin sakit hatiku. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Luhur, yang senantiasa mengawas dan mengatur, sehingga patutlah kita bersyukur atas tanah yang subur dan hidup yang makmur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Sang Putra Burung Pasir yang di Senin subuh beliau lahir, patung-patung di sekitaran Ka'bah jatuh tersingkir sehingga diutus oleh Allah sebagai Nabi terakhir, yakni baginda tercinta Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman biadab sampai zaman beradab, dari zaman Zaskia Gotik hingga terlahirnya saya sebagai wanita cantik. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan bagi saya yang sederhana ini, bukan pula untuk memperlihatkan wajah saya yang alhamdulillah cantik. Belajar menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta patah kata yang insya Allah akan saya beri judul Santri Sebagai Harapan Bangsa. Hadirin rahimakumullah, pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik dari yang terbaik. Seorang ilmuwan Albert Einstein mengatakan, ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah pincang, dan ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu pengetahuan agama adalah buta. Mengapa dapat dikatakan buta, hadirin? Sebagai jawabannya, lihatlah kepada generasi muda saat ini. Miris rasanya melihat generasi muda saat ini punya masalah istrinya gak bisa masak, langsung turun di talak. Dasar suami gak ada akhlak. Semua ini terjadi karena apa? Karena minimnya pengetahuan tentang pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mendalami ilmu pengetahuan umum disertai dengan mendalami ilmu pengetahuan agama Islam guna menghadapi perkembangan zaman. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah istilah kata santri sudah lama lahir. Bahkan santri sudah hadir sebelum para penjajah-penjajah Belanda itu masuk ke Indonesia. Alhasil para santrilah yang pertama kali melawan para penjajah Belanda, sehingga ditetapkannya pada tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Hal ini merupakan penghargaan kepada
bumi pertiwi ini merdeka. Maka sesuai dengan arti huruf sin pada kata santri, yaitu subhanal yaumi rijalul had, pemuda masa kini adalah pendekar di masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11. Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila unshudu fansudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Artinya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu itu beberapa derajat. Allah Maha teliti kepada perbuatan para makhluk. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu itu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti kepada para perbuatan para makhluknya. Maka kita sebagai santri-santriah harapan bangsa, santri-santriah para penerus ulama, santri-santriah para penguat negara, kita harus selalu mendalami ilmu pengetahuan agama. Walaupun terkadang kita dipandang sebelah mata, tetapi kita harus selalu ingat bahwa kita ini harapan bangsa. Maka santri itu hina saat mencari, namun mulia saat dicari. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Khuzma sofa wa da'ama kadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk peserta nomor 02. Terima kasih untuk pantunnya, gitu ya. Cukup menghibur? Ya, alhamdulillah. Penguasaan teknik, penguasaan panggung juga ada. Insya Allah tinggal di lebih santai saja, ya, intonasi, dan kemudian hati-hati di pengucapan ayat surat, ya. Tadi sempat Al-Hujurat, kemudian lumayan masih diralat oleh dengan Al-Mujadalah. Itu sebenarnya pengulangan seperti itu bisa jadi plus minus. Bisa jadi memang bisa memperbaiki, berarti hafal terhadap kesalahan, tapi satu sisi justru memperlihatkan kesalahan. Kadang-kadang orang cenderung gitu. Karena ada beberapa keberuntungan tersendiri, lempeng gitu kan. Ketika tinggal salah, kadang-kadang juri keur ngalamun, tapi gue suka sampai dikoreksi, oh berarti salah, gitu ya. Satu sisi itu tergantung kondisi. Nah, kemudian untuk di sari tilawah, sama kenapa tidak untuk menambah hasanah dan menambah perform, ditambah dengan gaya-gaya sari tilawah, ya, gitu, dengan cukup lembut, tenang seperti pada umumnya sari tilawah. Dan untuk di secara keseluruhan tersendiri lumayan, ini ada referensi dan kemudian ada variasi dari beberapa lumayan pengembangan dari tema santri jadi mantri, ya, lumayan. Padahal insya Allah itu cukup terwakili dengan
Santri itu hina saat mencari, namun mulia saat dicari. Ya, Mazil tuh terlibat. Tepuk tangan untuk mudah-mudahan bisa lebih terbaik. Tetap semangat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib, ajib, ajib. Mana pendukungnya dari Hagizatur Fauziya? Dari penampilan barusan memeriahkan acara milad Pondok Pesantren Sakinatul Abrar dengan tema Sakinah Mernah Istiqomah. Nah, jadi kita harus bangga menjadi santri. Ku bangga jadi santri, semuanya. Ku bangga bisa ngaji. Semuanya. Ku bangga jadi santri. Ku bangga Sallu ala Nabi Muhammad. Penampilan yang kedua begitu memukau para penonton. Terus selanjutnya kita lanjutkan ke penampilan yang ketiga. Dari manakah dia? Dari penampilan yang ketiga akan ditampilkan oleh dari santri perempuan, yaitu kita panggilkan dan kita tampilkan, yaitu saudari Siti Robiah. Mana pendukungnya? Waktu dan tempat kami persilakan. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syairillah, 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 Karim, ya Karim, Karim, ya Karim, Syairillah, Syairillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat melambat. Jawablah salam saya dengan penuh semangat, jikalau kalian semua umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi basyariyah wa ustadul insaniyah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada li sunnatihi wa da'a bidawatihi illa yaumiddin. Amma ba'du. Bapak pimpinan beserta segenap keluarga yang saya hormati, para dewan juri yang saya hormati, dan tak lupa kepada santriwa santriyah yang saya cintai. Puja bukan milik Inul Daratista, puji bukan milik Presiden Jokowi, tapi puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ijati. Amin. Salawat bukan milik tukang tomat, tukang obat, ataupun tukang maksiat, tapi salawat marilah kita panjatkan kepada junjungan umat, Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, the best man leader of leader Muhammad. Hadirin rahimakumullah. 2 bulan lalu, tepatnya pada tanggal 16 Juli 2022, mendapat berita di pagi hari
bahwa banjir melanda DKI Jakarta yang menyebabkan puluhan RT terendam. Perlu Anda ketahui bahwa manusia menghasilkan beribu-ribu sampah per hari. Contohnya di DKI Jakarta. Jakarta menghasilkan sampah per hari kira-kira mencapai 7.000 ton. Dan diantaranya adalah sampah plastik. Sehingga ibu kota pun tidak bisa menampung sampah-sampah itu dan bisa mengakibatkan bencana alam seperti banjir yang melanda di wilayah kota Jakarta. Banyak orang yang bertanya, apakah penyebab dari beberapa bencana yang sering terjadi? Faktanya, penyebab semuanya adalah diri kita sendiri. Semua itu dihasilkan dari hasil dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hadirin, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan sepatah dua patah tentang lingkungan berseri, sampah menjadi rezeki. Kita kutip sekilas tentang keadaan sampah di Indonesia saat ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton di tahun 2021. Jumlah itu menurun 33,33% dibandingkan pada tahun yang sebelumnya yang sebanyak 32,82 juta ton. Kondisi tersebut berbeda pada tahun 2020 yang sampahnya justru meningkat 12,63%. Hadirin, di Indonesia bahkan di dunia banyak beredaran berita tentang kerusakan lingkungan, kerusakan alam kita seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya. Dan itu semua disebabkan karena pencemaran lingkungan. Dan salah satu pencemaran lingkungan adalah membuang sampah. Membuang sampah sebenarnya hal yang sangat rendah dan sepele, namun kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya itu sangatlah rendah sekali. Hadirin, dalam hadis pun mengatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari berbagai macam bencana. Janganlah kita merusak lingkungan dengan sampah-sampah. Contohnya, kota besar yang dilanda banjir berulang kali, walaupun sudah terjadi berulang kali, tetapi masyarakat tetap tidak menyadari pentingnya kebersihan dan tetap membuang sampah sembarangan, seperti di kali, di selokan, dan di pinggir jalan. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya dan apabila dia merusak alam setelah Allah diciptakan, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Dan kita harus selalu menjaga dan kita harus memanfaatkan sampah-sampah itu agar terhindar dari berbagai macam bencana. Contohnya seperti botol-botol yang sudah tidak terpakai dan berserakan di sekitar kita kumpulkan dan kita olah menjadi barang yang bermanfaat. Bila semua itu kita lakukan, insya Allah kita terhindar dari berbagai macam bencana. Dan dunia pun akan aman, tentram, terbebas dari sampah-sampah. Dan masyarakat pun akan terbebas dari berbagai penyakit. Karena sampah-sampah pun bisa mengakibatkan masyarakat menderita. Dengan tumpukan sampah-sampah yang berserakan di mana-mana bisa mengakibatkan berbagai penyakit. Contohnya penyakit
penyakit DBD alias demam berdarah. Hadirin rahimakumullah. Dan perlu kita ketahuilah bahwa Allah sangatlah menyukai orang-orang yang selalu menjaga lingkungan. Sebagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai kesucian. Dia maha bersih, yang menyukai kemuliaan, dan dia maha indah, yang menyukai keindahan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menyukai kerusakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a yufsidu fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Surat Al-Baqarah ayat 205. Kamu bohong. Hadirin, dalam kedua hadis dan Quran itu pun sudah jelas bahwa Allah sangatlah menyukai kebersihan dan tidak menyukai kerusakan. Untuk itu kita tarik seuntai benang merah bahwa kita janganlah merusak alam ini setelah Allah mempercantikkan, baik secara langsung dengan tangan-tangan kita maupun tidak langsung dengan melakukan maksiat dan menanam benih-benih dosa. Hadirin, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pasang pangan diberi kawat, pagar berduri yang amat kuat, bumi kita harus dirawat agar memberi banyak manfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk peserta nomor undian 3. Ada beberapa hal yang mungkin bukan hanya untuk peserta, tapi untuk seluruh audiens, khusus untuk seluruh penonton. Moyok moda babari, gitu ya. Nah, dijadikan pembelajaran. Pertama dari materi memang runtah jadi rupiah. Seharusnya itu memang kita dikit itu bukan tema, ya. Apalagi disampaikan itu bukan tema. Baik santri jadi mantri itu adalah judul, ya, bukan tema. Namun tema hari ini misalnya sakinah pernah istiqomah itu tema. Nah, bisa kita bikin judul itu. Nah, kemudian runtah jadi rupiah juga itu adalah judul, bukan tema. Jadi udah aja itu dipaparkan. Jadi tong yang judul deui. Ya, kemudian tadi juga peserta sebelumnya itu santri jadi mantri, udah itu judul. Justru konklusinya benang merahnya bagaimana orang enak santri ya. Kumaha carana ke depan walaupun dahar juga meri, mungkin kudu jangan juga mantri gitu kan. Itu jadi move on lah, maju, bertumbuh. Menjadi istilah teteh mah mobilitas vertikal naik, ya, ilmu sosiologi. Nah, kemudian ini juga jadi runtah jadi rupiah. Substansinya udah runtah jadi rupiah. Kurang tena runtah gitu. Ini bisa bermakna bagaimana sampah-sampah di lingkungan kita kemudian menjadi satu yang bermanfaat dengan gerakan-gerakan nusuk kurang dilaksanakan ayeuna. Udah, sebetulnya sederhana. Tidak perlu dipersulit. Itu masalah. Itu tema. Kemudian runtah jadi rupiah itu juga bisa bermakna bahwa memang kita runtah loba dosa, bagaimana supaya jadi berharga gitu ya depan. Dan perlu diperhatikan ini, kemudian tadi kak koreksi peserta sebelumnya juga di muqaddimah. Nah, ini hati-hati. Pertama di pengucapan salam, artikulasinya pengucapan salam dan bulan jelas. Jadi itu kudu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
butuh saja dina lomba makumo. Tadi anu nanti min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina kan mau peserta awal gitu. Itu nakna ya lebih enak panjang. Kemudian iya di muqaddimah hati-hati dengan tasdid ya. Umum muqaddimah panjang, semakin muqaddimah panjang semakin lamun terberes teh semakin mengurangi poin gitu ya. Maka betul-betul diperhatikan. Nah, katingali pisan. Berarti alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ini tasdidna wa 'allamahul bayan. Nah, ieu teh rek di mana ya? Eureuna. Maka di insan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan. Itu pupuh itu. Mentengawi rahmah, mentengawi rahmah. Nah, cari muqaddimah itu. Jadi nu akur tungtungan a gitu kan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil basyariyah kurang plak. Ia menang yang sorangan menang download. Hah? Ya kena buku. Yang penting di tengah deui boleh silakan mencari materi dia. Boleh, silakan jalan naon. Mencari tapi diolah deui ku urang. Gitu. Tak enaklah di dia alhamdulillahilladzi khalaqal insan. Tuh. Wa 'allamahul bayan. Udah. Gitu ya, tekudu piasan itu makin kagok mungkin terancu bahasa. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan. Atau sayyidil basyariyah. Masalah insan dia dua gitu. Oh, kemudian wasallallahu wasallam ala washabatihi. Ya lumayan hese. Jadi cari kosakata anu komodina muqaddimah lamun erek anu baru urangna familiar mudah. Sebab apa? Walaupun sebagus apapun di muqaddimah itu tidak memberikan poin maksimal. Justru kadang-kadang nyilakakeun ka urang. Jadi pondok tapi dapat gitu. Silakan rek make kata-kata nu bagus tapi dapat. Sebab orang itu biasanya tidak melihat isi. Orang itu melihat awal dan melihat akhir. Ya. Namun di awal geus tantek terbarugu, mungkin bisa kadang-kadang orang cepat menyimpulkan wah tadi itu lagi mau burung teu beres. Kita hati-hati dengan pemilihan kosakata di muqaddimah ya ke depan. Dina khitobahan segala macam. Ini lumayan hese ieu teh. Ngebahasakeun anak. Walaupun tekat sareta tapi tadi banyak tasdid yang tidak dapat. Seperti wa man ihtada li sunnatihi itu kan li sunnatihi. Wada'a bi da'watihi. Awas. Ila lihat ulah illa itu fatal. Ya. Ila yaumil bayan. Namun di illa berarti maknanya beda. Ila harap jar, illa harful istisna. Itu beda. Ya. Tepuguh qomit takwim ila yaumiddin. Jadi paburaset urang ngapalkeun terus terang hese pasti ngapalkeun. Cari muqaddimah anu simpel tapi dapat bahasa. Ya, tuh satu. Secara materi bagus. Ada data, ya, ada data, cukup saja. Nah, tapi jangan sampai, kalaupun ayat data, iya kan bukan syarhil Quran, kemudian durasi waktu lagi sebelum tidak dibatasi. Ulah pikir kak, ada data sampaikan cuma sekedarnya saja, gitu ya, saja. Yang bagus itu penyampaian referensinya dari mana. Ini orang nanti capek nih ngapal cukup aja. Jadi didukung dengan data itu bagus sebagai awal. Nah, kemudian juga di an-nadhafatu. Nah, panjangkeun ya. An-nadhafatu minal iman. Itu bagus penguasaan eta. Kemudian nah, walaupun ayat pemberian dua. Nah, tadi untuk ayat pertama kurang begitu hafal, sok diulangi. Surah nanti Surah Al-A'raf
Surah Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 56. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Apa tadi? Kerja bukan dengaderes. Tok waktu udah selesai tadi lampuan iya. Sing enak atau rusuh deui. Ya belajar mengatur oktav. Supaya orang nanti capek audin ge enak. Ya. Tuh. Jadi tong rusuh-rusuh yang tungtung kan jadi pohon. Nah, kemudian di lagu oke cari lagu anu menek di rata-rata tuh. Wala tufsidu fil rek di mana tak masalah. No penting dapat makhraj huruf sifat huruf tajwid. No gancang teh. Nah itu kemudian besar di kaliwat, kemudian di pemaknaan oke lumayan. Kalau untuk ayat hadis, namun ayat hadis usahakan yang lebih baik. Kalaupun ada pengutipan hadis, beda aja penulisan buku. Lamun yang pidato sampaikan matana ya, matana ulah terjemah nongkul. Orang katingali profesional. Maka menek pakai hadis eta, cari anu orang ayat matana, ayat coret nanti mana sesuai di situ. Jadi ya, jadi berangkatna tidinya heula. Ulah geus aya materi karena di tangan hadisna. Enak nama tayangan ayat Qur'ana, tayangan hadisna kita kembangkan dari sana. Tayangan anu aya dia mau ukur terjemahannya saja. Hadis gak Tirmidzi, gitu kan? Nah, lamun tina hadis disebutkan ya kitab apa? Nanti untuk pembuatan naskah. Kemudian udah cukup wadieuna. Nah, tinggal harusnya lamun nek nyebutkeun ayat nu kedua, bukan sahih. Biasanya sampaikan ayat nu kedua itu adalah solusi dari permasalahan tadi. Jadi gambarnya prolog ayat masalah, kemudian Al-Quran memberi jawaban. Nah, gitu kan? Gambaran masalah dina Al-Quran boleh, gambaran masalah. Tapi nanti Al-Quran jawabannya seperti apa? Jadi ayat nu kedua itu sebagai jawaban. Nah, bahkan kemudian syarhil mah ayat ketiga itu sebagai balasan. Balasan, orang harus melaksanakan kieu cek Al-Quran. Nanti Allah membalasnya seperti apa? Gitu ya. Alurnya sederhana saja. Gitu. Kemudian nanti udah cukup. Kemudian di akhir kadang-kadang orang jadi disolidat deui. Wallahul muwafiq ila aqwamil. Ya, ulah illa ada illa awas. Maka harap jar sok pahili wae. Itu geus teu kudu diucapkeun, justru orang kadang cilaka ku hal-hal anu tidak perlu. Ngecapkeun eta ge teu masalah, bahkan di beberapa literatur teu assalamualaikum biasa aya nyebutkeun teu langsung aja materi. Makanya teu euceun. Nah, orang rek mudah-mudahan anu sunnah tapi salah jadinya dibatal. Kira-kira teu hafal jeung teu yakin. Maka itu berikan tim. Nanti nanti ayat tim. Nah, dikoreksi ku tim sampaikan. Jadi mun timna sarua mah teu nyahoeun gitu kan. Nah, itu maka kerja tim insyaallah. Tapi biasanya lamun ngabandungan sok kapanggih. Nah, ya, sok kapanggih. Tetap penting orang aya babaturan mengkoreksi orang. Ya, itu saja. Mudah-mudahan jadi materi untuk keseluruhan, lain untuk peserta unggul tapi untuk keseluruhan. Tepuk tangan untuk peserta 03. Terima kasih dan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan yang ketiga dari saudari Siti Rabiah. Ya, penampilan yang sudah ditampilkan dan semoga kita sebagai pendengar dari beberapa penampilan yang ke-1, kedua dan ketiga kita bisa mengambil pelajaran yang disampaikan oleh para finalis kita. Ada pelajaran kita harus menerapkannya di lingkungan kita. Nah, lingkungan kita agar lebih bersih, lebih sehat. Selanjutnya yang terakhir, kita tampilkan yang terakhir dari penampilan
perwakilan dari santri, yaitu kita tampilkan dari saudara Irfanul Hakim. Mana suaranya? السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربه إلى يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم Cing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalus salasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'ashu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqi bi idnihi sirajan wa munira. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Sadaqallahu wa maulana al-alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana khairan min amsihi rabbihun wa ma kana mithlu amsihi fahuwa ma'bunun wa ma kana sarran min amsihi fahuwa mal'unun. Al-hadis wallahu a'lam. Yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Sakinatul Abrar beserta juri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak ta'diman wa takriman wa ta'liman ismuhu, semoga Allah muliakan, amin. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Semoga Allah sehatkan badannya, amin. Semoga Allah lapangkan rezekinya, amin. Semoga Allah istiqomahkan dalam perjuangannya, amin ya Allah ya Rabbal.
Hormat yang selanjutnya saya haturkan kepada para santriwan yang rupawan bagaikan syahrukan, santriwati yang indah bagaikan melati yang dipetik di pagi hari, semerbak harum indah mewangi, teman seia, sekata, senada dan seirama dalam memperjuangkan ilmu agama yang didasari dengan doa dari orang tua yang mudah-mudahan mengantarkan kita semua menjadi insan yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa bi ilmi khairi khalqihi walituqa. Puji yang pertama marilah kita haturkan terhadap Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita ilmu yang mudah-mudahan dengan memberikan ilmu tersebut bisa menambahkan ketakwaan kita terhadapnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa salatu ma'salamin laikin ala nabiyya absahil halaiki. Percikan solawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada manusia yang bagus, yang terbagus lisannya, Nabi akhirul zaman, Nabi anti korupsi, Nabi yang tidak ada duanya, yakni Habibana wa Nabiyana wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua kalinya mudah-mudahan tersampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan percikan sholawat tersebut sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, alam dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebagus-bagusnya penciptaan, di mana dalam dunia ini Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dunia ini diciptakan dengan sebagus-bagusnya penciptaan dan dihiasi dengan tanaman-tanaman yang indah, di mana dengan tanaman-tanaman yang indah itu dunia ini terasa sempurna. Tetapi kenapa dunia ini sempurna, tapi banyak orang-orang di luar sana, banyak manusia di luar sana mencemari alam dunia ini dengan sampah-sampah yang bertumpukan di mana-mana, sehingga alam dunia, alam semesta ini yang tadinya indah menjadi tercemar begitu saja. Maka insya Allah dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang mulia ini, dalam kesempatan malam hari ini, dalam rangka Maulud Milad Pondok Pesantren Sakinatul Abrar yang ke-15, sampah diri, mengolah sampah diri menjadi rupiah di hari nanti adalah tema yang akan saya bawakan. Dengan landasan surat Ar-Ra'd ayat 11 juz 13 halaman 250 baris ke-9 dari atas yang berbunyi berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam ayat tersebut mengandung makna di mana ketika Allah menyebutkan Allah tidak akan mengubah suatu kaum, diri seseorang ketika diri seseorang tersebut belum bisa mengubahnya diri sendiri. Maka kita terapkan ayat tersebut terhadap perlakuan kita terhadap alam semesta ini. Di bau jengkol.
dalam mana ketika kita ingin mengubah alam semesta ini, ketika kita ingin mengolah sampah-sampah yang tidak berguna ini menjadi rupiah di hari nanti, maka rubahlah diri sendiri. Sebelum kita merubah alam dunia, sebelum kita bisa mengolah sampah-sampah di luar sana, maka rubahlah diri sendiri. Ketika diri kita bisa dirubah, maka insya Allah sampah yang tadinya tidak berguna akan berguna. Sampah tadi yang tadinya tidak ada harganya bisa menjadi rupiah yang berharga, yang bisa diberikan kembali oleh kita selaku yang mengolahnya. Dan dalam hadis pula dikatakan, man kana khairan min ansihi fahu man kana khairan min ansihi rabbihun. Siapa yang dirinya lebih baik dari hari yang sebelumnya, maka dalam hadis tersebut Allah menyebutkan rabbihun. Orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Ketika kita bisa merubah alam dunia ini, ketika bisa merubah sampah-sampah yang tadinya tidak berguna, maka kita termasuk dalam hadis tersebut, yang mana dalam hadis tersebut dikatakan rabbihun, orang yang beruntung. Dan dalam hadis tersebut dikatakan kembali, wa man kana khairan min wa man kana mithlu khair wa man kana mithlu amsihi fahuwa ma'bunun. Mana dalam hadis yang kedua, dalam potongan hadis yang kedua tersebut, barang siapa yang dirinya sama saja dengan hari kemarin, maka mereka termasuk orang yang merugi. Jadi ketika diri kita sama saja dengan diri yang kemarin, tidak bisa mengolah alam dunia ini, yang tadinya tercemar masih tercemai, yang tadinya sampah yang terbengkalai di mana-mana, sama saja masih terbengkalai di mana-mana, maka kita termasuk dalam hadis tersebut, yaitu ma'bunun, orang yang merugi. Dan dikatakan kembali dalam hadis tersebut, wa man kana sarran min ansihi fahuwa mal'unun. Maka dan barang siapa yang dirinya lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bayangkan, ketika kita tidak bisa mengurus alam dunia ini, otak kita tidak bisa mengolah sampah, tidak bisa berpikir untuk mengolah sampah menjadi rupiah yang berharga, maka kita termasuk orang yang mal'unun, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Coba kita terapkan sampah yang diolah tersebut ke dalam kehidupan kita sebagai santri. Dari yang mana diri kita sebagai santri banyak dianggap oleh banyak orang di luar sana, yaitu sampah yang berserakan, sampah yang tidak berguna. Tapi kita balikan kepada mereka, betul kita sampah, tapi kita sampah yang bisa diolah menjadi barang yang berharga, bisa dipoles menjadi berlian yang berharga. Betul tidak? Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir bisa ditarik sebuah benang merah. Ketika kita ingin merubah suatu barang yang tidak berguna, maka rubahlah diri kita terlebih dahulu, dan insya Allah barang yang tadinya tidak berguna bisa menjadi rupiah yang berharga. Dan ketika kita sudah bisa merubah barang yang tidak berguna tersebut, insya Allah yang tadinya sampah diri akan menjadi rupiah di hari nanti. Akhirul kalam, mabruk alfa mabruk fi mahadina mahadis sakinatul abror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada nomor peserta nomor 4 yang telah memberikan paparan. Ya, alhamdulillah. Sebagai masukan secara umum bagus, ya, bagus, gamblang, materi hampir 14-13 menit lebih disampaikan, 2 kali lipat tinu tadi tinu tihela ya. Nah, tapi secara umum walaupun disampaikan 14 menit, nah, sesungguhnya materi nama ngan 5 menit, gitu ya. Materi 5 menit dalam komon disebut. Nah, lomba itu biasanya isi itu lebih diutamakan. Kemudian perform, kemudian vokal juga sama, bahwa tadi penampilan hadroh. Jadi lamun anu di menitan tema sering disampaikan, udah pembelajaran. Jadi dalam sebuah lomba itu kita diberikan jatah waktu. Nah, bagaimana kita mengefisienkan waktu tersebut supaya dapat pembukaan, penghormatan, kemudian latar belakang masalah, ya, kemudian usulan solusi, kemudian buah, nah kemudian baru nanti simpulan dan terakhir penutup. Itu disampaikan, ya. Kemudian dukungan hadis, dukungan Al-Quran, dukungan qaul ulama, dan kemudian juga data, kemudian juga ada diperkaya dengan mungkin lagu, diperkaya dengan cerita kisah, kemudian juga diperkaya dengan misalkan syair, ya, kemudian dipercantik juga dengan pantun dan berbagai kata mutiara. Nah, itu sampai. Nah, tadi memang selera, ya, lebih ke selera. Kebanyakan normatif di pesantren-pesantren umum itu penyampaian materi itu biasanya gitu, ya. Biasanya nucan ikut lomba biar khusus lomba.